Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldi Prasetyo dengan NPM 2478219. Di sini saya akan melakukan praktik hands-on tentang Cisco Packet Tracer atau Jankom 3, modul 6, 6.2.7 Packet Tracer Investigation NAT Operations. Ya. Nah, di sini kita langsung saja buka. Nah, di sini saya sudah buka. Yang pertama itu kita melakukan konfigurasi tentang investigation, not operation gitu ya. Oke, nah di sini ada addressing table nih. Ada 3 device. Yang pertama itu ada router 2. Router 2 itu interface gigabit 0/0. Ya. Minum dulu Pak. Gigabit 0/0. IP address-nya 10.255.255.254/30. Yang kedua itu interface G0/1, IP address-nya 10.255.255.249/30. Yang ketiga itu G0/2, IP address-nya 10.10.10.10.1/24. Yang ketiga itu ada S0/0/0, IP address-nya 64.10.100.2/27. Yang terakhir atau yang kelima ada S0/0/1.1 sub interface 1, IP address-nya 64.100.200.2/30. Yang kedua, device 2 ada atau router 4 tuh interface-nya G0/0, IP address-nya 172.16.0.1/24. Yang kedua, switch 0/0/0, IP address-nya 64.100.150.1/30. Yang ketiga, switch Ethernet 0/0/1.1, IP address-nya 64.100.200.130. Nah, ini ada WRS ini atau ya routernya gitu ya, router itu IP-nya itu 192.168.0.1/24. Internetnya segini lah. Nah, di objektif pertama itu di sini atau di tujuan di part pertama itu kita menginvestigation operasi NAT melalui internet. Yang part 2 investigasi operasi NAT melalui internet juga, dan yang sama atau dua nih. Dan yang tiga itu kita melakukan investigasi lanjutan. Skenario. Nah, saat sebuah frame berjalan melintasi jaringan, MAC address dapat berubah. IP address juga dapat berubah ketika sebuah paket tracer diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasi dengan NAT. Dalam aktivitas ini, kita ini akan menyelidiki apa yang terjadi pada IP address selama proses NAT berlangsung. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita menginvestigasi operasi NAT melalui internet ya. Kita tunggu udah. Lanjutnya kita ke simulation, terus kita ke edit filter. Ini kita HTTP. Udah ya, HTTP. Terus kita buka di sentral ini, kita buka copy, kita buka di satu lah, desktop di sana lah, browser,
minimize the browser window. Oke. Capture forwarding. Nah, ini ya. Ini dari sini kan dari PC1 edit ke switch 1 di jalan ke D1, benar kan? Dari D1 ke router 2, berangkat dari router 2 ke internet, dari internet terus ke router 4, tuh. Setelah itu ke switch 4, tuh. Setelah itu ke branch server PKA, ke switch 4 lagi, balik lagi ke router 4, balik ke internet, balik ke router 2, dan ke D1. Switch 1 balik lagi ke PC1 gitu. Sudah sukses. Sini kita cek. Oke. Nah, ini sudah sukses ya. Oke, selanjutnya di D1. Nah, di D1 itu IP-nya ini router 2. Nah, di D1 itu bukan ending. Bukan masuk kita harusnya kan ini coba. Nah, nih ya, destination-nya itu ada. Nah, ini 64.100.200.1 destination-nya 10.2.0.4 ya. Oke, alamat PC ke router 4. Oke, selanjutnya itu kita terdua. Nah, ini dari layer 3 IP destination-nya nih 64.100.100/1 ke header-nya tuh 200.1 gitu ya. Ke 64.100.100.3 itu yang ini. Oke, lanjut kita ke router 2, mana ke real time lagi. Router 2 kita cek di sini passwordnya kelas. Nah, tapi kita run kita spelling aja. Nah, sama ya, sesuai ya. NAT-nya full 4.100.103 dan 31. Net masnya 255, 254. Oke, sama sesuai. Oke, selanjutnya itu kita di yang F router 4. Tadi simulation. Hilang.
ini sabar. Kita edit filter HTTP ke dimintanya itu ke jalanin Finder. Oke, jadi mana tadi kok hilang? Nah, pokoknya tuh dia di sini tadi tuh kok dia nggak jalan lagi. Nah, pokoknya itulah. Selanjutnya itu kita ke show IPNet translation ya. Di router 2. Nah, muncul nih translationnya pro-nya itu TCP, inset globalnya itu 64.100.100.2, terus titik 2 itu titik 225 ya seperti ini, dan yang kedua itu 100.2.443 tiga segini, inset lokalnya 10.10.10.2.443. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita di router 4. IPNet translation. Nah, sama ya di sini. Beda deh, beda. Tapi ininya sama. Tapi 80, 380 ya gini lah adanya hasilnya. Oke, ada pertanyaan nih di sini. Di yang H. Apa kesamaan dari lokalnya? Semuanya itu dijadikan untuk pengguna pribadi atau private user. Selanjutnya itu ada ini pertanyaan lagi, apakah ada private address yang melintas di internet? Tidak ada private address. Oke, lanjut ke bagian 2. Part 2. Home office. Home office, terus kita masukkan, kita taruh di ini aja ya. Tunggu. Lalu kita minimize, lalu kita muncul nih home desktop ke WRS, ke modem, ke internet, ke router 2, switch 3, ke central server. Dari central server kita ke switch 3, lalu ke router 2, setelah itu ke internet bawah, lalu ke router 4, balik lagi ke internet dan ke modem, lalu habis itu modem ke router, habis itu balik lagi ke home desktop. Berhasil. Oke. Router 2. Baik. Ini jawaban. Kok nggak saya pencet sih? Status ke sini ya. Jadi go. Siap. Oh ini.
IP-nya tuh 64.100.100.2 itu, dan apa namanya, inbound-nya dan 1.192.168.0.101 gitu ya. Nah, itu adalah komputer dan router 2 dari WRS atau router dan router 2. Oke, selanjutnya yang ini, yang C, kita cari. Bukan ini, kalau ini saya bukan, coba R4 ini. Kan R2, bukan, switch 3 juga bukan harusnya. Nah ini di switch 3 ya, source IP-nya itu 10.10.10.2, destination-nya itu 64.104.223.2, itu ke sentral PKA ya, atau servernya lah gitu ya. Oke, selanjutnya itu kita diminta untuk show di router 2. Nah, di sini sebelumnya itu cuman ada 1, 2, 3, 4. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Sekarang ada 5 ya. Nih. Nambah yang ini. Sekarang nambah yang ini. Oke. Selanjutnya kembali ke real time mode. Oke, sudah. Nah, ini jawab pertanyaannya, apa semua halaman web muncul di browser? Ini muncul. Ini yang di sini muncul. Terus yang di router 1 muncul juga, muncul. Oke, yang ke part 3, melakukan investigasi lanjut. Eksperimen. Oke, di sini pertanyaan semua ya, yang part 3 ini. Nah, di part 3 itu pertanyaan semua. Yang pertama, apakah table net translation bertambah besar? Jawabannya iya, ada entry tambahan saat percakapan atau conversation itu baru dimulai. Terus yang kedua, apakah WRS memiliki NAT pool address? Jawabannya itu tidak. Ia menggunakan IP address yang sama untuk semua perangkat. Yang ketiga itu, apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Jawabannya itu tergantung ya. Tergantung infrastruktur kampus gitu ya. Cara yang mudah itu untuk mengeceknya adalah menggunakan situs seperti What's My ORG untuk menentukan apakah semua mesin di kelas menggunakan alamat yang sama. Nah, terus ada mengapa NAT itu menggunakan 4 kolom alamat dan port. Karena kolom tersebut itu mencantumkan inside global, inside lokal, outside lokal, dan outside global address. Selanjutnya, di manakah jaringan inside global dan inside lokal berada? Jawabannya itu ada di inside lokal address itu berada di LAN dalam setiap domain. Outside global address itu berasal dari link WAN ke internet dan internet. Tuh. Selanjutnya, pada perangkat mana layanan NAT beroperasi? Apa kesamaan mereka? Nah, NAT ini beroperasi pada WRS atau router
Terus terus itu router 2, dan di router 4. Semuanya menghubungkan LAN internet dari jaringan luar untuk membutuhkan IP address yang dapat di routerkan atau routable gitu. Oke. Cukup sekian praktek hands-on dari saya. Modul 6.2.7, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.